warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ketemu lagi sama Mama Wakanda dan Bapak dan malam hari ini sesuai dengan janji kita bahwa kita akan menampilkan, bukan menampilkan, kita akan mengajak seseorang. kayak protes-protes orang, kita undang-undang tamu, tarap gitu kan. Ya. Ini dia bilang tamunya. Kalau kemarin sudah dengan Roden Rahmat Aditya. Sekarang bilang tamu adalah Dr. Apiala Anggita Gunardi. Siapakah dia ini? Jelaskan. Silakan Mang Adit untuk menjelaskan. Ini anda asisten pribadi. Yang kuat kok. Asisten pribadi di rumah sakit. Enggak itu. Jadi Enggak, serius dong. ya ini Serius dong. calon, insya Allah jadi calon istri. Hmm. Insya Allah jadi istri dong, calon. Amin, amin, amin. Pak. Sekarang masih calon, insya Allah jadi istri. Ya bilang, dulu dia ini apa tuh? Ceritain. Dia namanya Awan Jindo ya. Dan kalau perkenalkan dulu udah siapa namanya? Ayo. Namanya nama Nuno. Enggak, bukan Apiola, panggilannya Lola. Teman Usia. usianya 24 tahun. Sama kayak aku dah. Siapa yang tua antara Lola sama? Beda Berapa tahun? 5 tua tahun. sebulan. Ya kita lah harus angkat. Sebulan beda ya? Sebulan. Oh ya beda sebulan. Sebulan. 24 nih. Berarti Adit April. oh ya Mei. Langsung Oh dia melahir, oh dia punya. Mei 7 April. Tuh. Mama sama papa nanya kenapa memang Pilih. Lola. Sekarang kita dengar kenapa Lola mau. Jangan situ dulu dong. Ketemunya pasti di ini kan? Ketemunya pasti di Brawijaya kan? Salah Iya, satu. itu. Itu emang kemarin. Iya itulah. Pengabdian bareng-bareng. Iya. Terus bawahan. Terus kerja bareng. Ke bawahan sih. Iya bawahan dulu. Oh, Emang iya, ketua. bisa. Adit Organisasi. dulu ketuanya. Itu apa itu? Ketua pengabdian. Oh, Babia. Aku yang bagian bisnis. Bagian medisnya, pemdisnya, pemeriksaan medisnya. Tapi bersahabat kan tadinya? Bukan tadinya, sampai sekarang. Ya bukan, maksudnya tadinya bersahabat terus jadi pacaran gitu. Iya. Itu dong maksudnya. Jadi Terus ada sering ketemu, terus kerja bareng, nggak cuma di pengabdian, banyak artis. Ya udah, ada buat orang. Emang nembak Lola sih kan? Enggak kita. Iya. Atau gimana? Gimana ngomongin? Jadi sebenarnya Maksudnya ngomong yang akhirnya kan tadi sahabat tuh. Dari sahabat bisa pacaran tuh kan pasti ada tingkatan tuh. Gimana Iya. caranya ngomong? Kalau papa dulu ngomong nggak sama mamanya? Kalau itu kan zaman dulu, kalau kita tuh ngalir aja. Iya, Terus iya. sebenarnya ya waktu itu perempuan juga butuh kenyataan Iya, kan. kenyataan. enggak juga. Jadi setelah ini sebenarnya yang ngedeketin duluan. Enggak. Kamu duluan. Duluan ngedeketin. Galak. Jadi Mengaduk posisinya duluan kali. lu dibocerin nggak dia gimana lucu? Coba versi itu. Enggak. Enggak, ya lihat versi bener Lola. Lola dulu. Ombela lo. Lola Versinya dulu. beda-beda nggak bisa. Emang nggak bisa menuduh begitu. Versi beda-beda. Lola gimana Lola? Karena pertama kali kenal sama Adit di mana? Kenalnya pertama kali di Sini terus. Iya, Terus kan sahabatan tuh. Iya, sahabatan kan emang. Ya itu berteman dulu karena kan anak-anak rantau kan, jadinya deket-deketnya baru beberapa orang aja. Nah kita tuh kita bertiga. Nah sahabatan bertiga, terus Siapa? Dewi sama Ini Dewi. siapa? Iya, aku Dewa, ampun Dewa. Kasihan Dewi nangis. Nah terus kita suka main bareng kan Om. Nah waktu itu sebelumnya waktu SMA aku punya pacar juga, ada juga punya pacar. Yang sebutin. Itu SMA. Tetangga. Waktu SMA. Oh, iya. Pacaran dari SMA. Oh, Jadi iya, waktu iya. sahabatan itu sama-sama masing-masing itu punya Oh, pacar. ya, oke. Dia punya pacar juga, temen. Iya. Iya. Nah, Jangan sebut. nggak usah sebut namanya. Nggak sebut. Udah beli buka. Nah, habis iklan dah. Lola juga kedokteran ya? Mantannya? Dia nggak boleh sebutin, tapi dia menyebut nama. Nggak boleh lah. Bukan kita biar fair. Iya. Kita berdua dulu mantannya kedokteran juga. Sekarang nggak usah ngomongin mantan gitu dia. Terus Terus habis itu sampai suatu saat siapa dulu ya? Pokoknya dia sama-sama bukan sama mainnya. udah putus gitu. Tapi kita masih tetap sahabatan kan. Ada waktu ini juga kan kita nggak langsung pacaran kan, maksudnya Enggak, ya tetap sahabatannya kayak main biasa. Belajar gitu. bareng. Nah, Terus kalau versi aku waktu itu kita lagi main bertiga. Nah habis itu kita mau nongkrong di kafe kan, kayak sambil apa namanya ngobrol-ngobrol. Dari. Itu tiba-tiba teman yang satunya itu ngasih tahu gitu katanya Adit suka sama aku gitu. nah, ini
Lola ini perlu diketahui Ya, warga ya. semuanya, Nanti Lola ini kamu memiliki memori yang baik. Jadi memorinya itu jangka pendek. Kalau Mang tuh ingat persis. Jadi sebelum ini benar. Ya. Cuman kejadian sebelum itu lo harus tahu dulu. Ini fitnah ini kalau Mang suka bilang. Jadi ceritanya itu adalah pas di mobil, kayaknya beberapa hari sebelum itu kita mau nongkrong di Chicken Run namanya, samping tempat potong rambut Mang. Chicken Run mau makan sama Mang sama Dewi. Waktu itu Mang nyetir, ini Dewi nyona. Terus Lola bilang, Lola bilang, Dit, pokoknya ada obrolan, ngaranya Dit, itu aku pernah suka lalu sama kamu, karena udah sahabat. Nah itu semenjak itulah mau kepikiran, wah, lu Kepikiran. jomblo. Tapi berarti emang Enggak, mau dipikirin. Tapi Iya. enggak, aku tahu ya lah ya. Ada tuh ngomong, mah, bla yang itu udahan ya. Kan mama nggak suka memang katanya. Ya oke, alasannya karena begini-gini ya. Terus aku alasan bilang begini, karena ada yang lain kan, ngomong gitu kan. Iya nih mah, ada cewek katanya, cantik, pinter banget. Nah, yang aku tahu sih gitu lah. Itu mukanya. Aku tahu itu lah. Dia ngomong. Enggak. Enggak. Kalau yang Enggak, itu ini. benar mah, nggak salah. Cuman itu setelah Mang, setelah Lola ngomong itu. Oke, sekarang kan sudah kira-kira sama-sama suka lah, akhirnya jadian kan. Mang ngungkapin nggak tuh? Nggak tahu nah. Kalau lama nggak inget ya. Wih, kalau perempuan tuh suka apa tuh butuh pengakuan loh. Bener itu. Ada yang ngomong tuh. Kalau Lola tahu kalau dia adiknya tuh suka sama Lola tuh dari mana? Gitu kalau nggak ngomong, ayo. Waktu itu lagi di mobil, lagi di jalan. Kapan? Habis itu pokoknya cuma berdua doang di mobil kan. Aku ingat. Ada cerita sama aku. Iya, terus habis itu pokoknya Lupa ya? Adit bilang, gue lagi ngobrol-ngobrol terus bilang pokoknya suka Ya itu benar lah. Cerita sama aku. Ma, udah jadian ya? Nembaknya di mana? Di mobil. Kok yang kemarin yang waktu itu nggak di mobil? Iya mah pas di mobil. Ah itu benar lah, itu benar. di mobil malah Di mobil dia malu-malu. Yang dulu, beda deh. Itu yang Yang dulu, beda cerita. Yang itu bukan, emang itu mah di bioskop yang satunya. Bukan Ini. ngaco. Mama tahu kok mama ingat. kita ingin bawa ke semester gitu. Oh iya udah, begitu ya. Lupa. Berarti ada obrolan lah. Iya. Ada kenyataannya lah. Kan tadi sebelum apa cerita ini nih, sebelum vlog ini nih kita udah ngobrol sama Adit nih, dan kita sudah tanya Adit itu kok bisa suka sama Lola lah. Dia bilang Lola itu smart. Ntar bisa ke pahala dia. Enggak, kita ngomong tuh katanya Lola itu smart, terus kemudian Lola itu sabar gitu ya. Dengan Adit yang keras, Lola yang sabar gitu. Nah, Lola kan kalau Om kan ini anak Om nih, jadi Om tahu lah karakternya Adit ini kan, gitu kan. Mungkin agak sedikit beda tipis sama orang. Nah, Lola kok bisa suka sama Adit itu ngeliat apa di Adit ini? Bisa ngebuat Lola itu suka tuh apa? Paksa. Yang buat suka itu sih karena kan dari dulu kan kita sering organisasi bareng kan. Jadi ngeliat Adit itu tuh Di bawah. iya berwibawa. Terus dia tuh selalu gimana ya? Jadi Jangan seorang intervensi, pemimpin. jangan diinterupsi, jangan diintervensi. Kan dia karisma. Iya, punya gimana ya? Kalau misalnya lagi ngobrol gitu juga, ada tuh suka jadi kayak apa ya? Pemecah suasana gitu. Jadi nggak kalau misalnya orang-orang baru ngobrol itu nggak pernah jadi canggung. Kalau misalnya ada adik dia pintar bawa suasana gitu. Terus kan dulu juga awal kenal kan sama-sama itu ya berangkat Om. Kita kan dari sekolah mana-mana yang nggak kenal satu sama lain. Nah baru pertama kali ngobrol aja tuh udah langsung nyambung, langsung gampang bercanda gitu. Terus ya ada juga pinter kalau misalnya di kampus tuh ya semangat juga sama juga Anak mama. Dan itu kan melihat Adit menjadi sosok pacarnya Lola gitu kan. Terus momen apa itu? Terus apa yang membuat Lola tuh yakin? Ini kayaknya Bismillah jadi suami saya. Menerima kemarin Itu waktu apa itu? lamar. Apa itu? Kalau tadi kan obrolan tadi itu masih ngeliat waktu mau pacaran nih. Nah ketika Lola memutuskan, wah, serius, inilah suami saya insya Allah Bismillah. Apalah? karena kan nggak cuma sebentar kan baru Iya. udah dari 2018 Pacaran berapa tahun kalian? 2017 Hah? 17. Berarti 5 tahun dong.
Udah jauh, udah lama kan? Udah lama kenalnya kan. Jadi udah tahu kalau misalnya ada suatu hal yang aku ini kan orangnya kalau mau memutuskan sesuatu tuh nggak sendiri kan Om. Nah, jadinya biasanya aku tuh iya kita pendapat orang lain lah. Terus orang tua. Terus orang tua. Nah salah satunya itu aku selalu minta pendapatnya adik. Nah itu kalau misalnya ngasih pendapat itu selalu masuk gitu. Jadinya misalnya pilih yang ini aja karena gini. Jangan yang ini karena gini. Itu satu. Terus kalau misalnya kan selama pacaran juga nggak senang-senang aja kan, maksudnya pasti ada masalahnya. Nah, itu juga kalau misalnya ada masalah ya bisa diselesaikan. Terus nyambung gitu apa? Lempeng-lempeng aja atau ribut-ribut? Ya, tapi kalau misalnya berantem itu enggak yang modelnya begitu terus gitu, enggak pernah kayak gitu. Pokoknya pacaran orang dewasa. Terus sebenarnya lebih aku ngerasa yakinnya karena adik itu rasanya kayak sama sahabat gitu. Ya iya tuh, itu yang Jadi penting sih. kayak nggak ada batasan untuk bercanda, batasan buat Gajain oh iya maksudnya gajain lah. iya Enggak, berarti maksudnya Lola ini Adi itu bisa jadi pacar, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Kita bisa curhat apa aja, kita bisa ngomongin apa aja gitu ya. Nah, itu mungkin akan membuat jadi Sama, itu tadi juga bisa tambahin itu. Itu juga harus pertengahan jadi sahabat. Dia bisa jadi sahabat, bisa jadi kakak, bisa jadi pacar, ya kan? Dan itu nggak semua orang bisa seperti itu sih. Ya. Oke. Berarti itu ya. Ya kan pasti ada alasan lah, karena kalau pacaran tuh masih menurutku masih oke lah ya. Jadi ketika memutuskan mau nikah itu kan pasti ada sesuatu dorongan yang yakin gitu kan. Nah, dan itu yang Kalau memang nggak usah tanya ya, nanti di aja tuh video yang wakil tadi. kasih. Oh iya. Itu udah kartu semua. Itu loh lah. Kalau itu grogi, Hah? kayaknya jawabnya nggak nyambung. iya baru udah latihan ngomong Jadi berkali-kali. speechless ya Kak ya. Iya begitu ngomong Speechless. Makanya sebenarnya kalau udah kayak gitu tuh nggak usah dipikirin, jadi ngalirin aja. Justru kalau dikarang-karang dari kamar kita mau ngarang. Ya, karena perempuan kan lebih kepada perasaan. iya Kalau mikir perasaan seperti apa, pasti dapat pikiran, udah otomatis ngomong jadi blank semua. bener Ada perasaan ada perasaan haru, ada perasaan bahagia kan. Itu kan dari perasaan. Lola kaget nggak? Kan Lola belum bukan baru sih, maksudnya ketemu sama Om sama Tante gitu kan. Kaget nggak lihat Om Tante wih? enggak Sama gini Sama kan ya, Sama. Coba 12 sama dia kan. kalau ngelihat nih ya, kalau Om ngelihat sebagai orang lain nih, bukan orang tua nih, yang tahu tentang Lola sama Lola sedikit Om tahu, Adi juga sedikit Om tahu. Kalian berdua nih lebih ngelihat sesuatu itu yang realistis ya. Yang sesuatu itu yang realistis yang apa ya, yang bukan dikarang-karang. Jadi harus realita ketemu nih kalian berdua nih. Mang sama Lola nih cocok bener nih. Kalau Om sama Tante ini kan beda-beda nih. Kalau Om Tante ini, Om ini orangnya yang justru kalau orang lihat kayaknya Om ini paling keras nih ya, paling saklek. Tapi sebenarnya terbalik kok. Sebenarnya justru Tantenya seperti itu orang. Aku bukan keras, tegas. Bukan, maksudnya mempertahankan ini loh, mempertahankan apa namanya? Idealisme gitu kan. Kuat gitu loh ya. Kalau sudah ada ya gitu tegas. Apa pintu? Punya komitmen yang tinggi, aku tegas, bukan keras. sama Mi. Iya, nah ini kalau ini kebalik nih. Polanya seperti itu, Sama Lola ini kayak papa. Emang sama. Aku sama Arif kayak cerminan. Kayak aku kalau lihat Arif sedang bercermin. Jadi Lola kalau mau tahu adik lebih dalam, gali aja ini tantenya. Pasti Kita bukan orang yang bisa basa-basi ya. beda-beda tipis gitu kan. Dan kayaknya Lola juga orangnya nggak bisa basa-basi kayaknya. oh ini enggak, sering jago. Kita pasti jago nih. Perasaan itu. Jago dia basa-basi. Kalau mau tuh ketemu orang yang udah masuk tuh udah bawaannya udah kamu. Kan kalau Lola ini kan ya, Lola ini kan pelin-pelan. Nah, sama papa tuh pelin-pelan. Papa tuh butuh seorang yang meyakinkan pilihannya itu benar atau tidak. Nah itu
mama yang ambil alih. Nanti seperti itu Lola. Kalau Iya, pelin-pelan, sama. memang yang mengambil alih pelin-pelannya Lola. Gatel kalau orang pelin-pelan tuh gatel. Benar-benar buat pelin-pelan ya. Papa tuh begitu hanya untuk meyakinkan pilihan itu benar atau enggak. Nah, itu seperti itu kan. Jadi ya sama lah. Kalau sabar. Nah, Mudah-mudahan lancar lah ya. ya insya Mudah lancar, bismillah, niatnya yang baik. Tadi Om sama Tante sempat apa namanya ngebuat apa tadi itu pesan buat Lola sama adik. Bagi Om sama Tante itu Lola nggak ada itu yang namanya anak mantu itu nggak ada. Jika Lola nikah sama adik, Jadi Lolanya jadi anak gitu loh, bukan mantu. Itu juga Lola, berarti Lola ini orang tuanya ada 4 gitu ya, punya papa 2, punya mama 2, berarti bukan 2 saja, 4 berarti kan 2. Ini kalau masuk di keluarganya Tante Om ini kayak begini lah ya, sama aja. siap-siap lah ya Wak ya. Kita Alay banget ini, Kita udah- ini alay banget. kita bilang kayak keluarga Alaynya. biasa ya. Jadi kita sudah keluarga yang spesial. Termasuk aku jangan apa ya, pengennya yang asik-asik aja deh, nggak mau yang berat-berat, yang jalan hidup udah yang asik-asik aja, nggak mau berat-berat, nggak suka sampai nggak suka sampai nggak suka. Dan bisa ngomong Lola, bisa ngomong. Lola nggak boleh nggak ngomong, Lola harus ngomong kalau apapun yang Apa yang nggak pas? rasakan sampaikan saja kalau Itu nggak kok. pas. Ini mau suka. Ngomong aja. Lola punya hak untuk bicara baik sama Adit dengan siapapun. Lola punya hak bicara untuk ngomong. Jika ada suatu hal yang nggak pas dengan Adit, Lola bisa ngomong. Nggak harus semuanya. Adit ini benar semuanya, terus harus ikutin semuanya. Nggak jadi begitu, nggak ketemu gitu ya. Dan tempat yang paling bagus Lola untuk berbicara itu adalah Senang. Itu jadi itu paling karena Aku punya prinsip gitu. tantenya ini ya nggak pernah ngomong Cerita sama keluarganya tante. Apapun terjadi. Apa namanya Umi, mamanya tante, Baik sama Bakas. kemudian bayi sama Bakas itu nggak pernah. Dia pasti ngomong sama ibu, Sama ipar-ipar. sama Uni, Ama gitu, kakak beradiknya. Oh, gitu. Karena aibnya suami itu harus dijaga. Kalau keluarga itu kan nggak ya, kayak misalnya orang tuaku itu kalau misalnya ada apa-apa sama papanya kita misalnya kayak gitu kan, kita sudah baikan, kita masih membawa perasaan kan seperti itu kan, makanya nggak pernah mau, aku nggak pernah memberitakan aib suami ke keluarga, ke orang tua, ke adik, kakak, nggak mau. Pokoknya sampai mati aku berjuang sendiri. Karena aku ikutin support system kayak ada itu mertua, ada ipar-ipar, itu mereka tuh benar-benar selama aku benar pasti akan dibela. Itu juga Lola, ya selama Lola benar pasti akan aku bela mati-matian. Tenang aja, hidup. Tenang aja. Pasti kalau punya masalah itu pasti kan, kalau punya masalah juga cerita ke orang juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Dan harusnya kita tuh bercerita sama orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya, misalnya gitu kan. Ini abis ini sama-sama spesialis gitu ya. Lola juga gitu dong. Lola abis dokter ini mau kemana? Spesialis lah. pengen Pengen ya? Enak. Harus dong. Percuma lah mau jadi dokter. Pokoknya Jadi- pendidikan kalian itu tetap harus dijalankan walaupun udah punya suami istri. Tapi Lola tetap punya kodratnya, Lola sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Terus kodratnya. Kalau memang bisa dijalankan semuanya nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa dijalankan. Kok sudah sekarang semakin canggih kok. Kalian punya anak itu sensitif sama papa kan gitu kan, bisa berkarir kalian. Gak apa-apa, tenang, nanti Om sama Tante. Om habis jadi bupati ini kan Om ini nih Istirahat dulu. istirahat nih, mau mana ntar Om yang ngurus, tenang aja. Ntar Om bawa kemana kemana. Kalau Ya. mau jadi anak orang, Ya nggak Ya, begitu maksudnya artinya kan. Emang sama Lola juga bisa berkarir. Bisa, misalnya di sini nih, papa sama mama kan ada kerjaan nih, kepala kita tungguin, kan iya. Ntar kita bawa ke Amerika, kita bawa kemana liburan, gak ada yang diajak kan? jangan dong. Ya kayak gitu maksudnya nak. Karena kan baby udah harus jadi mainan mama papa lagi. Udah Bukan gede. nggak bisa jadi mayor tuh dia, parah loh. Bukan nggak bisa jadi mainan, maksudnya dia kan juga lebih waktunya lebih sibuk. Ya Nggak sekarang mungkin, kan udah kayak jadi anak presiden. nggak mungkin dong kita coba kuih, mau kita buat libur seminggu, liburan 2 minggu itu udah nggak mungkin lagi, dia kan udah besar, gitu kan? Iya udah gede. Udah gede, gitu kan? Gede lagi. Hah? Ya ada iya sih. Enggak, baby mau. Tapi marah loh. Mau punya gua aja. Ya mau aja. Mau. Ya, semoga Emang sama Lola lancar semuanya. Rumah tangganya nanti langgeng, harmonis, sakinah mawaddah
warohmah, punya anak-anak yang soleh-soleha, karir terjalan juga karirnya, pendidikan terjalan juga. Dan Lola, Berjalan. pesan Om sih, Lola nggak usah takut. Walaupun Adit ini anak Om sama Tante, ya tidak berarti bahwa Lola Adit punya hak yang lebih daripada Lola. Nggak ada. Lola juga punya hak yang sama dengan Adit. Itu dia Om bilang, nggak ada anak mantu, jadi ada aja tuh anak. Jadi misalnya sama saja, ketika sama Adit sama Om sama Tante pasti berada di tengah-tengah ketika Adit sama Lola sudah menikah. Jadi kita bisa Sama aja lah, kita seumuran ya. Tahu dong. Haknya harusnya lebih. ya nggak, maksudnya kesetaraan gitu loh. Jangan nanti kan Lola menganggap wah itu kan itu. Lola juga begitu, Lola harus menganggap Om sama Tante itu adalah orang tua bukan mertua. Ya, jadi apa ya? Pokoknya dia mau bilang kita punya keluarga yang fun, ya asik-asik aja, yang enak-enak aja, nggak mau berat-berat amat ya, ini sudah berat say, ya kan? Oh, yang asik-asik aja, semua kita jalan sama-sama, ada yang makan sama-sama, terus seperti gitu. Kalau Om sama Tante ketika melihat Lola, kenapa akhirnya merestui Lola? Kalau Om pribadi nggak tahu orang. Kalau Om pribadi, pilihannya Adit itu pasti pilihan terbaik. Sekolahnya aja dia pilih dokter ya itu terbaik. Itu juga dengan istri perempuan yang akan mendampingi dia. Kalau pilihan Adit itu pasti yang baik buat Adit. Kan ini mau nikah nih Mang sama Lola. Lola punya harapan ya? Kalau misalnya married sama Adit, pengen punya harapan apa? Mamanya dulu dong. Ya. Kenapa ngerestuin Lola? Kan kuncinya di mama. Oke, Kalau papa itu, kalau papa, tuh. papa Karena jelas kuncinya semua. emang menikah sama Lola. Oke. Yang terakhir kan harus ya, mama lihat Lola bisa membawa Emang menjadi hal yang lebih positif. Betul. Contoh, Mama nggak bilang Emang itu semangat kuliah, cuma setelah adanya Lola itu memang semangat. Misalnya Cepat lulus. lulus dan lain-lain. Yang kedua, Lola pertama kali ketemu Mama udah bisa membaur. Pertama bisa membaur, nggak seperti yang lain-lain ya, terus membaur seperti Mama membaur. Tiga, cakep, Lola cakep. Karena kan Mama punya menantu juga cantik lah. Nah, mau juga punya menantu yang malu-malu. Mas kan mertua yang lebih cantik dari mantu itu nggak mungkin kan? Cantik kan Tante. Oh iya lupa. narsis. Cantik kan, udah itu smart, setiap bicara sama Lola nyambung. Ada terus udah. Baby, faktor yang utama Baby. Baby itu beberapa kali dikenal dengan perempuan teman dekat Adit, dia nggak pernah Pacar. Ya. Perempuan kayak gimana? ya teman dekat Nah, itu tuh. dia nggak pernah merasa nyaman, nggak akrab. Saya bertanya jawabannya ya gitu deh. Satu ini yang bukan aneh. Ini yang mungkin sulit untuk bisa didapatin, Mak. Kalau Bakas, Mbai, terus nenek itu biasa. Tapi kakek itu punya penilaian sendiri Nah, sama itu. orang. Nah, Itu yang Kita harus lihat Lola diceritain. langsung Itu- suka. itu ya namanya Itu yang kakek. harus diceritain. Iya, kakek bapaknya Om, kakeknya nggak pernah dia itu mau foto lah. Orang paling anti foto-foto. Orang kalau diajak foto pasti melipir. Orang yang kalau ajak pesta foto pasti amal. Dan Om sama Tante waktu ketemu Lola pertama Hari kali itu. ketemu sama waktu yang di Malang kan, dia langsung pengen ngajak foto Lola dengan gayanya yang malu-malu. Cuman ditangkap oleh tantenya. Itu ayah kayaknya pengen foto sama Lola, gitu ditangkap. Dan setelah itu dia ngomong sama Om, bagus gitu. Orang kalau Saya Om ingat nggak bilang kata-katanya? Kamu jadi cucu mantu saya, katanya. Nah, jadi sama cucu saya, kan? Ngomong gitu kan? ini apa namanya kakeknya Mang ini itu bukan punya indera keenam itu bukan ya. Tetapi banyak pintar menilai orang. Lebih peka. Peka, penilaian orang itu pintar, tajam karena Bukan dia kan cuma orang sih, hampir semua hal sih. iya, taruhlah itu ya. Dia pintar menilai orang dan pertama kali mungkin kita menganggap oh salah nih pemikirannya ayah nih ya kan kakeknya Mang. Tapi begitu dengan berjalannya waktu ternyata penilaian itu benar. Karena terlalu seringnya ketemu orang mungkin. Jadi dia bisa membaca gestur tubuh orang, cara orang bicara, kemudian gerak-gerik orang gitu kan. Dan pada saat itu kan baru pertama kali ketemu loh. Bahkan dia sampai ngiri-ngiri neneknya Mak
ibunya Sudah Om foto nih. foto, lihat nih saya sudah foto katanya sama calonnya Adit gitu lah, diri-iriin ya, sementara Nenek dari luar. ya padahal ini sebenarnya dari luar juga, dia cuma kayak cerita saja kan. Nah, udah foto sekarang. Nah itu mungkin yang menurut Om, wah ini punya nilai lebih lah ini. Ya bukan cuma sama Om, sama Tante, atau sama tadi cerita Adit, tentang wakil Adit dengan Baby, dengan yang lain, tapi dengan kakeknya. Artinya itu hal yang mungkin menurut Om luar biasa lah. Soalnya Jodoh ya. dia atas yang menurut Om nggak biasa gitu. Dia tuh nggak pernah ngajak Om foto selama Om nih sekarang udah 44 tahun tuh belum pernah. Beneran ngajak Om foto, ngajak foto berdua belum pernah. Kasihan ya lo. Coba lihat gestur kalau lihat foto ada kakek tuh, foto kemarin waktu lebaran 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Coba lihat foto itu ya. Itu kalau Adit nggak ngerangkul diajak foto nggak bakal foto itu. Ada kita foto depan garasi itu ya, ada garasi itu ya, bedeng, dia rumah bedeng. Itu kalau nggak dia, artinya orangnya paling malas dengan kayak gitu ya. Nah, Adit ini kayak gitu juga, ada tular-tularan juga tuh dari kakeknya tuh, agak nggak hobi foto-foto juga. Agak tular Adit itu gitu lah. Jadi itu mungkin lebihnya Ronald. Nah. Kalau harapannya apa nih Ted? Harapannya Ya apa lah pengen seperti apa gitu. Iya biar Om dengerin ya kan, dengerin sama Adi. Pengennya kayak mana? Kayak mana? Ya harapannya ya setelah penting saya menikah terus udah punya keluarga, pengennya yang bisa tumbuh sama-sama gitu loh. Berjuang sama-sama. Berjuang sama-sama. Apalagi kan ini juga perjalanan ini panjang. Dulu kita baru jadi dokter juga kan baru awal kan, kedepannya masih panjang, rintangannya masih banyak, pasti yang diharapin juga akan lebih berat ke depannya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik, bisa sampai dia tumbuh sama-sama. Berjuang bersama-sama. Dan rumah tangga itu nggak ada finishnya. Kan perjalanan. Namanya perjalanan. Nggak akan ada finishnya gitu. Finishnya kalau kita sudah meninggal gitu ya. Udah wafat itu baru finish. Kalau nggak ada finish. Tapi Om yakin lah dengan Lola, Teta, Adit, Om yakin lah. Pokoknya itu dia mau bilang ini, rumah tangga itu yang penting sama-sama punya satu tujuannya apa dan perjalanan itu mana ini. Kita kan punya perjalanan mau ke mall, sama-sama mau ke mall, seperti itu juga. Jadi kalau memang ada hal-hal yang di luar itu, asal kalian sama-sama punya niat yang sama, itu harus jalan sama-sama. Ya, pokoknya niatnya dulu yang baik, niatnya memang pengen rumah tangga sekali seumur hidup. Nah itu pasti yang perlu kalian ingat itu komitmen itu ya. Hanya mungkin agak berbeda lah. Lola menikah dengan anak dua, ya. Adit punya adik-adik. Hanya biasanya ketika Lola sudah menikah sama Adit, itu nanti adik-adiknya Baby, kalau dia pengen ngomong sama emangnya nggak bisa, itu pasti ya Lola. Biasanya umumnya, biasanya begitu biasanya. Jadi misalnya, aduh ini kayaknya kalau ngomong sama Adit, ini emang marah nggak ya? Emang bener nggak ya? Itu pasti nanti masuknya Lola. Ini pasti, nah, kan? Pasti dia ngomong ke Lola, omongin apa sih begitu. Itu mungkin yang berbeda kalau nikah dengan anak tua itu begitu. Apalagi dengan Lola harus menjadi penyeimbang. Kenapa penyeimbang? Mengadit ini kan orang yang tegas, jadi partai memang nggak usah basa-basi, tapi tahu hatinya baik. Menjadi penyeimbang buat semuanya. Jika Adit lagi keras, Lola harus lembut. Jadi benar-benar jadi penyeimbang antara mama papa, antara mama abah sama Baby, antara keluarga itu juga sama keluarganya Lola. Menjadi penyeimbang. Ya, itu mau bilang tadi ya, saling menyempurnakan. Kekurangan Adit Lola tutup, begitu juga sebaliknya. Saling menyempurnakan, menerima kekurangan. Kata mau sih menerima kekurangan, mencintai kekurangan masing-masing dan mensyukuri kelebihan masing-masing, itu paling penting. Ya, dan rumah tangga seperti itu. Oke, terima kasih. Kayaknya. Harapannya? Hmm. Nggak semuanya pokoknya. harapan itu cuma mau belajar ngeliat karena mau membayar hutang bank tapi jangan sabarnya Ya, 6 tahun itu belum kalau nggak ada lagi. Memang bahagia itu dicari. Iya. Nggak ada datang sendiri lah. Dibangun ya. Terima kasih ya. Bawa fotonya terus sama ini cepet-cepet mendidik anak soalnya berbuang
mau punya anak tuh kayaknya kalau melihat punya anak ya, prestasi Pasti lu. terus hasilnya juga bagus bukan secara fisik ya maksudnya dia pokoknya ingin cepet-cepet jadi ayah sebenarnya cita-cita yang paling utama itu bikin banyak anak tumbuh dan Iya, wes kau lucu. Kita harus siapin juga namanya. Aku pakai maci. Maci, kita pakai gigi. Gigi mau pakai celana, masih mau pengen pakai celana bolong-bolong. Macinya batu roda, macinya keren kan, batu roda. Macinya. Kita mesti begitu, nggak mau kita mesti pakai celana jean ya, kita kakek. Kemudian boleh nggak mau gondrong kayak dulu di situ? Nggak masalah. Nggak masalah kan? Jadi kita mau jadi kakek mau nenek yang gaul nggak mau. Gondrong. Dulu segini om. Itu di Australia. Tahun Adit masih 1999 mau berapa tahun, setahun tuh. Gara-gara kalau anak kan tahun mahal. Mahal. Mahal kita. Sayang Zaman dulu 5.000 deh kalau nggak salah kalau di rupiah itu zaman dulu. Tahunnya mahal banget. Ya, biarin aja beli gondrong ini kan. Jadi kita Gondrongin aja. bongek. enggak dong. Enggak lah. Ya gitulah. Enggak dong. Selebel. Gantengan bongnya dikit lah. Tapi banyaknya kita. Oke, makasih Mang Adi, Haji Lola. Ya, mudah-mudahan lancar berdoanya. Jangan kurang-kurang berdoa pokoknya. Gak ada yang bisa nolong Mang sama Lola kalau nggak berdoa. Tuhan yang bisa nolong Mang sama Lola. Bismillah pokoknya ya. Bismillah. Semuanya Dan bismillah. Lancar semuanya pokoknya. Dan semua rangkaian proses pernikahannya semua lancar. Begitu juga pernikahan kalian lancar terus. Amin Pak. Oke, terima kasih banyak Thank you. buat semuanya. Sampai Terima ketemu kasih. lagi di vlog-vlog berikutnya. Kita akan menghadirkan. Udah lama nggak ngupload, sekali ngupload banyak banget di Nggak apa-apa. vlog. Abang ya. Kita tinggal si Abang. Dava nih yang belum kita ajak vlog. Bibi sudah, Mang Adi juga sudah, barang Lola juga sudah. Apa kira-kira bagaimana kalau mamanya Lola kita panggil juga? Jangan ya. Itu bingung. Sudah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mudah-mudahan semuanya. sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pantengin tiap Sabtu di channelnya Raden Adipati Surya.